Let's salute the people ex lasu permaloa. Hukum tertinggi ialah perlindungan terhadap masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari Delegasi Fakultas Hukum Universitas Samratulangi dalam kompetisi debat Mahkamah Konstitusi tahun 2021 dengan saya Rifki Mamonto selaku pembicara pertama, Junaidi Kloai selaku pembicara kedua, Junaidi Marami selaku pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami berada pada standing position pro yang mendukung penuh adanya pemberlakuan karantina wilayah saat angka kenaikan COVID-19. Pun Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana pendapat John Locke dalam bukunya Second Treatise Government menyatakan bahwasanya dalam situasi dan kondisi darurat negara dapat kemudian mengesampingkan terkait pola-pola atau kebiasaan normal yang berlaku demi dan untuk keselamatan rakyat sebagai komponen terpenting dalam suatu negara. Hal tersebut telah terimplementasi melalui berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanganan penyebaran pandemi COVID-19. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut seperti PSBB, PPKM, dan lain sebagainya nyatanya belum mampu untuk kemudian mengakomodir serta mengatasi permasalahan penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia. Berangkat dari kasus tersebutlah yang menjadi pendorong utama dan juga desakan kepada pemerintah mengapa kemudian segera memberlakukan karantina wilayah yang tentu lebih selektif dan juga efektif dalam mengatasi permasalahan penyebaran pandemi COVID-19. Oleh karenanya Dewan Juri terhormat, keberpihakan kami terhadap konteks perdebatan dapat kami landasi ke dalam dua argumentasi utama. Yang pertama, secara positivistik legalistik, pemberlakuan karantina wilayah dapat dibenarkan. Yang kedua, pemberlakuan karantina wilayah sejatinya dapat mengatasi permasalahan multidimensional dalam penanganan penyebaran pandemi COVID-19. Masuk ke dalam argumentasi kami yang pertama, bahwa secara positivistik legalistik, karantina wilayah merupakan kebijakan yang legal dan dapat diberlakukan di Indonesia. Hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, tepatnya pada pasal 53, pasal 54, dan juga pasal 55, yang mana dalam pengaturan pasal akuo terdapat dua pembuktian mengapa kemudian karantina wilayah merupakan kebijakan yang tepat dalam penanganan pandemi COVID-19. Yang pertama, karantina wilayah memiliki mekanisme dan prosedur yang sangat ketat, tegas, dan terukur. Karena ketika kita memberlakukan karantina wilayah, maka kita akan mengunci pergerakan keluar masuknya masyarakat yang ada di wilayah karantina beserta adanya penjagaan yang sangat ketat dari pejabat karantina kesehatan dan aparat kepolisian yang tentunya terdapat adanya sanksi yang sangat tegas bagi setiap pelanggar karantina wilayah. Kemudian yang kedua, bahwasanya dalam hal pemberlakuan karantina wilayah, pemerintah pusat wajib kemudian untuk menanggulangi segala kebutuhan hidup dasar masyarakat yang ada di wilayah karantina, bahkan hingga hewan ternaknya. Artinya apa? Bahwasanya kebijakan karantina wilayah sejatinya bukan hanya menjamin daripada hak kesehatan masyarakat, namun sampai kepada hak ekonomi masyarakat yang dijamin secara berimbang. Bahkan perspektifnya dapat lebih luas karena pemerintah pusat dapat melibatkan pemerintah daerah hingga pihak terkait Dewan Juri yang terhormat. Masuk ke dalam argumentasi kami yang kedua, Dewan Juri dengan adanya pemberlakuan karantina wilayah dapat kemudian memitigasi pandemi COVID-19. Hal tersebut sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh WHO terkait pandemi ini. Untuk negara-negara yang terdampak pandemi COVID-19 agar kemudian dapat memberlakukan kebijakan karantina wilayah. Hal tersebut dikarenakan bahwa kunci utama untuk menekan intensitas penyebaran dan penularan pandemi COVID-19 hanya dapat dilakukan dengan cara menghentikan pergerakan masyarakat dengan menerapkan kebijakan karantina wilayah. Keberhasilan daripada kebijakan karantina wilayah dapat diwujudkan dengan penerapan yang tegas, murni, konsekuen, serta penuh dengan kesiapan yang matang. Sehingga di kondisi pandemi yang kian meningkat, tidak ada cara lain selain menghentikan pergerakan masyarakat dengan menerapkan kebijakan karantina wilayah, bukan dengan kebijakan lain yang hanya membatasi pergerakan masyarakat seperti kebijakan PSBB dan lain sebagainya. Sejatinya, kebijakan PSBB pernah diterapkan di Indonesia
seperti penerapan kebijakan PSBB di Provinsi DKI Jakarta selama 14 hari yang dimulai pada tanggal 10 sampai 23 April 2020 tidak kemudian membuat kondisi Provinsi DKI Jakarta lebih baik setelah adanya penerapan kebijakan PSBB tersebut. Hal serupa pun juga terjadi pada penerapan kebijakan PSBB di Provinsi Jawa Barat, yang mana sebelum adanya penerapan kebijakan PSBB, angka kasus positif COVID-19 hanya tercatat sebanyak 170 kasus, namun meningkat menjadi 912 kasus setelah adanya penerapan kebijakan PSBB tersebut. Maka berangkat dari hal tersebutlah kami pun melahirkan 3 gagasan. Yang pertama, bahwasanya perlu adanya pemberlakuan karantina wilayah di Indonesia ketika kasus positif COVID-19 telah meningkat, dengan terlebih dahulu diatur di dalam peraturan pemerintah yang mengatur khusus berkaitan dengan karantina wilayah, seperti halnya peraturan pemerintah berkaitan dengan PSBB yang harus memuat adanya prosedur dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta status pemberlakuan dan pencabutan karantina wilayah. Kemudian yang kedua, bahwasanya perlu adanya politik hukum anggaran yang merupakan bentuk tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan, yang mana politik hukum anggaran tersebut harus kemudian diatur di dalam peraturan presiden sebagai bentuk pelaksanaan atas penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang harus memuat adanya alokasi dana anggaran bantuan COVID-19 serta biaya operasional karantina wilayah. Kemudian yang ketiga, yang tak kalah penting, bahwasanya perlu adanya pelibatan secara aktif antara pemerintah daerah serta pihak terkait, tidak hanya dalam hal pembiayaan masyarakat yang ada di wilayah karantina, namun sampai kepada mekanisme kontrol dan monitor, di mana pemerintah daerah dapat kemudian mengeluarkan keputusan untuk memperlakukan adanya karantina wilayah di daerahnya dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Hal tersebut adalah sebagai upaya preemptif dan juga preventif, di mana pemerintah dapat secara cepat, sigap dan tanggap dalam menangani penyebaran virus COVID-19 di daerah. Berangkat dari hal tersebutlah kami bangga menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih dan salam konstitusi.